berat individunya adalah sama besar, maka saya bisa rata-ratakan dan rata-rata itu yang paling mendekati dengan nilai sejati, maka kita sebut sebagai taksiran terbaik. Nilai sejatinya tidak kita ketahui, tetapi nilai rata itu yang paling kita nilai sejati daripada nilai yang lain. Kenapa bisa begitu? Karena ini namanya taksiran kan bisa lebih tinggi sedikit dari nilainya, lebih rendah sedikit dari nilainya, selalu begitu. Dan ringnya itu ada di digit yang paling kanan, ya, di angka yang paling kanan, di tempat yang tidak ada skalanya itu. Jadi kita memperkiranya sebesar selebar skala terkecil, kan? Gitu. Kalau kita sebut itu setengah skala terkecil, itu kalau hanya sekali pengukuran. Tapi kalau kalian ukur 11 kali, maka oke, apa adanya data itu kita ambil, lalu kita ambil rata-rata itu, ya, berarti rata-rata taksiran kalian itu. Taksiran kalian ada di mana? Ya, paham ya? Jadi kalian bisa pergi di kuliah sebelumnya tentang itu, tentang nilai rata-rata, konsep nilai rata-rata. Saya harap ini paham, ya. Di taksiran terbaik itu ya nilai rata-rata itu, ya. Tentang rumusnya, ya saya yakin kalian pasti tahu toh. Tahu caranya toh. Saya bisa menghitung nilai rata-rata dari soal tadi. Bisa semua toh. Saya belum cek jawaban masing-masing kalian itu apa menjawab rata-ratanya atau bukan, bisa dia tahu, ya. Semoga kalau kalian mengikuti kuliah dengan baik, maka kalian tahu bahwa itu nilai rata-rata itu pasti yang terbaik. Karena kita bisa menaksir lebih di atas, lebih di bawah, lebih di atas, lebih di bawah, itu sifatnya random, sifatnya acak, ya. Pasti yang kita pernah menggunakan mata, menggunakan cara kita mau, itu bisa ke atas, ke bawah, ke atas, dan ke bawah, ya. Maka bersifat random. Lalu di statistik, maka kita bisa ambil nilai rata-rata sebagai taksiran terbaik. Gitu. Jadi nanti kalau kalian belajar statistik, nilai rata-rata itu jumlahnya banyak, jadi N-nya besar. Nilai rata-rata itu untuk pengukuran yang semacam ini itu sama dengan modus, ya. Modus dan nilai rata-rata nilainya berbeda, tapi secara konsep beda, ya. Secara konsep beda. Modus itu nilai yang paling singgul, nilai rata adalah taksiran terbaik. Di kasus kita sebenarnya sama itu, karena hanya mengukur panjang suatu benda. Tapi di kasus yang lain beda, ya. Beda, ya. Antara modus, median, dan nilai rata bisa beda, ya. Kalau untuk kasus kita, ya, modus, median itu ya kira-kira sama, tapi median taksiran terbaik itu ada di nilai rata. Apakah ada masalah dengan ini? Tidak ada, ya. Oke, berikutnya saya juga tanya tentang soal itu saya tanyakan juga dalam setiap pengukuran. Lalu kaitkanlah dengan hal ukur yang digunakan. Nah, ada yang paham bagaimana menjawab taksirlah berapa besar alat dalam setiap pengukuran?
nilai L 6,50 Pak. 6,50. Itu kuliah sebelum TTS ya. Jadi kalau saya tanyakan itu taksilah perkiraan pesawat dalam setiap bulan itu kuliah sebelum TTS ya, tentang rawat individu. Jadi mungkin rumusnya yang itu mungkin kelihatan juga. Saya pakai dua tangannya. Nah itu ya, yang saya pakai dua. Nah itu ya, rumus itu. Masih ingat rumus itu? Saya pakai pakai dua. Satu pakai laptop, satu pakai HP. Yang HP saya tembak ke salah satu rumus. Nah rumus itu yang kita bicarakan sebelum TTS ya. Nah, mengapa rumusnya begitu? Bagian bawah ada N-1, kalian harus tahu ya, dari mana N-1. Sebelum TTS saya menurunkan rumus itu. Itu rawat nilai individu ya. Atau seperti yang ada di soal adalah taksiran rawat dalam setiap pengukuran. Dalam setiap pengukuran itu rawatnya berapa. Maka mau gunakan rumus yang ada di HP saya itu, yang ada di saya tayangkan. Kelihatan toh? Kelihatan. Ya, sudah dapatkan. Jadi ini kalian harus perhatikan begini. Rumus-rumus saya percaya kalian bisa ya hitung dan sebagainya, tapi pengertiannya dulu. Pengertiannya belum tentu kalian paham ya. Dari cek saya dari soal PTS itu saya mau merasa jangan-jangan konsep pemahamannya yang perlu kalian lebih hati-hati untuk memahaminya. Berikutnya saya akan coba berikan cara menghitung dari itu ya, walaupun kalian masih bisa ya menghitung nilai rata-rata atau relatif itu dengan rumus yang ada, itu pasti bisa toh. Saya coba kasih ide yang lain bagaimana cara menghitungnya. Saya akan menggunakan Excel. Jadi kalau teman-teman ada Excel bisa diikuti ya, bisa diikuti. Kalau yang pakai laptop juga bisa ikuti dengan Excel, atau kalau sebelahmu ada laptop bisa buka Excel. Kalau HP-nya bagus dan ada Excel-nya juga bisa coba. Jadi saya akan coba menyarankan bagaimana menghitung nilai-nilai yang ada di TTS itu menggunakan Excel. Ini para asisten juga perlu belajar tentang ini ya, karena kalian mestinya harus lebih menguasai dari para praktikan, mestinya begitu. Oke, saya share lagi. Nah, sudah kelihatan toh? Nah, ini sudah kelihatan. Jadi, ini ada D, P, dan L. Ya, sekarang bagaimana cara menghitung rata-ratanya? Ya gampang ya, kok bisa jumlahkan bagi 11, selesai toh? Menjumlahkan di Excel bagaimana? Kalau ini ada begini ya, kok klik bawahnya, klik, lalu kok klik bagian
autosum. Di sebelah kanan ini, mau lihat bisa di kursor itu, di window-nya itu mau saya taruh di autosum. Autosum saya klik ya, klik begitu, maka muncul di bagian bawah ini adalah sum antara B2 sampai B12 ya, berarti menjumlah satu kolom itu. Lalu enter, oke, itu berarti jumlah dari satu kolom itu. Nah, yang namanya rata-rata ya jumlah itu kemudian dibagi n-nya 11 ya. Coba saya bagi, nomornya begini, sama dengan kalau kita klik yang 30,16 itu kalau dibagi yang nomor 11 itu 11 gitu ya. Nah, sudah dapat ya. Itu sudah dapat, itu namanya kita dapatkan nilai rata-rata dari data C 2,74182 itu. Nah, 274 ini statusnya sekarang sebagai taksiran terbaik. Dia lebih baik dari 278, lebih baik dari 270, lebih baik dari 268. Nah, dari sekumpulan data itu, maka kita rumuskan bahwa 2,74 sekian ini adalah taksiran terbaik dari 11 data itu. Nah, nilai rata-ratanya ya. Gitu. Nah, kalau di Excel nggak bisa juga P dan L bisa digitukan juga. Jadi nggak pergi dari 3016, kemudian pakai shift, nggak pergi ke kanan. Nah ya, jadi di blok tiga kolom ke kanan, kemudian nggak pakai Ctrl R ya, Ctrl R. Maka rumusnya akan di-copy ke kanan. Itu menghasilkan jumlahnya ya. Jumlah dari kolom di atasnya. Ya tentu saja semuanya ini akan dibagi dengan 11 ya. Jadi saya bisa saya tandai dulu supaya 11-nya tidak berubah. Saya tandai dengan dolar. Jadi dolar gunanya supaya nilainya tidak bergeser ke tempat lain. Lalu ini di copy ke kanan. Nah itu dapat hasilnya. Dapat hasil dari rata-rata dari D, rata-rata dari P, rata-rata dari L, kita dapatkan. Itu yang ditanyakan. Taksiran terbaik dari hitung manual pun tidak ada masalah. Tapi kalau mau pakai Excel, bisa dengan cara seperti itu. Apakah ada cara yang lain? Ya, ada ya. Jadi misalnya ini, saya taruh di bawah ini ya. Kau lihat ada average itu rata-rata ya. Kalau di atas tidak, yang di atas jumlah bagi n toh. Itu kalau dalam bahasa Excel-nya itu average ya. Kamu bisa lihat di situ ada average. Saya besarkan ya. Besarkan tidak bisa besar ya. Ya sudah. Ini namanya average. Kamu bisa ketik average lalu Excel akan menuliskan sendiri. Menghitung rata-rata langsung average ya. Kalau lihat yang saya hitung pakai sigma bagi L dengan yang saya hitung pakai average sama hasilnya. Jadi di atas coba saya hitung rumus biasa, bawah pakai average ya, itu sama hasilnya yang di atas. Nah jumlah bagi N, jumlah bagi L, jumlah bagi N, oke ya. Nah berikutnya bagaimana menghitung nilai individu, bagaimana caranya? Ya, engkau terapkan dengan rumus ini. Jadi engkau bisa terapkan dengan rumus itu. Ya. Rumus itu engkau harus selisihkan
tiap nilai dengan nilai rata-rata. Kemudian dijumlahkan, dikuadratkan. Kemudian dijumlahkan dibagi N-1. Gitu ya. Itu bisa menggunakan rumus itu. Ini yang saya tayangkan. Oke, mari kita coba lakukan ya. Kita lakukan di Excel. Kita lakukan di Excel. Nah, ini ya. Tapi yang saya hitung hanya D, yang P dan L belum saya hitung. Jadi ini ada DI min DR. DI min DR itu namanya D dat. D yang ada di data dikurangi D rata-rata. Ini saya besarkan. Nah, ini ada DI min DR. DR itu D rata-rata yang 2,74 tadi. Ya, 2,74. Lalu. Nah, itu lihat ya. Jadi yang 2,78 dikurangi 2,74 sekian. Hitungannya sekian. Ya. Itu selisihnya dengan apa. Jadi semua data dikurangi rata-ratanya. Dapat yang kolom yang itu ya. Kemudian kolom sebelahnya kita kuadratkan. Ini kuadratnya. Berikutnya bagaimana? Berikutnya kita jumlahkan. Ya, kita jumlahkan ada yang bagian bawah itu. 0,019564 jumlah kuadratnya. Kemudian nah ini. Kemudian dibagi dengan kemudian akarnya ya. Akar dari jumlah kuadrat tadi, selisih dengan rata-rata kuadrat jumlahkan. Kemudian diakar dibagi N-1, maka rumusnya begini. Akar itu SQRT juga boleh. SQRT itu akar. Jadi 0,01954 itu diakar, kemudian dibagi akar N-1. Ketemunya 0,044231. Nah, ini adalah rawat individu. Ya. Diingat ini adalah rawat individu. Sesuai dengan rumus ini, namanya rawat individu, rawat dari setiap pengukuran. Jadi taksiran rawat setiap pengukuran sebesar itu. Yang kita dapatkan adalah sebesar 0,44231. Nah, 0,44231 itu, cara menulis syarat hanya boleh satu angka penting saja. Maka 0,044 kita tulis bagaimana sebaiknya. Ada yang punya ide? Di sini ketemu rawat ya. Rawat nilai individu ketemunya begitu. Itu ketemunya yang itu memakai rumus N-1. Nah, tapi rawat itu mestinya ditulis hanya satu angka penting saja. Jadi sebesar ya kira-kira taksiran kita ya. Jadi kalau angka lebih dari satu angka penting tidak ada artinya. Jadi kita berusaha satu atau dua angka penting. Tapi kalau nilai 4 itu satu angka penting saja. Tapi kalau depannya satu perlu dua angka penting. Nah, engkau jadikan berapa kalau satu angka penting? Ada yang punya usul? Ini 0,44231 itu ada berapa? 5 angka penting. Nah, dijadikan satu angka penting, lalu bagaimana caranya? Ada yang punya usul? Jadi berapa? 0,4. Ya, jadi 0,04 atau 0,05? 0,0405. 0,05 ya. Jadi kalian lihat baik-baik bahwa ini bukan pembulatan ya. Kalau pembulatan jadinya 0,04 karena harus mendekati yang paling dekat nilainya kan. Kalau lebih dari 5 ke atas, kalau kurang dari 5 ke bawah gitu kan. Tapi urusan dengan rawat itu harus selalu naikkan ke atas ya. Lalu cari angka di atasnya. Karena ini tentang salah atau kalau kau tulis 0,44231
Jadi kalau gue tulis 0,04, saya kasih warna merah itu, nah ini salah, gitu ya, karena engkau melaporkan sesuatu yang uh, lebih teliti daripada kenyataannya. Di 0,04 itu terlalu bagus laporannya terhadap kenyataannya, karena waktu kita hitung ketemunya 0,044 kan. Jadi kalau kita laporkan 0,04 itu terlalu kecil daripada kenyataannya. Tapi kalau kita laporkan 0,05, oke, itu kita orang yang rendah hati. Walaupun hasil kita lebih kecil, lebih teliti dari yang kita laporkan, ya oke, itu tidak apa-apa lah, kita lakukan itu. Itu aman, ya. Amannya karena kita berbesar hati mengatakan bahwa ketelitian dari yang kita lakukan adalah sekian. Padahal sebenarnya lebih teliti daripada yang kita laporkan 0,05. Itu lebih baik, ya. Semangat itu lebih baik daripada kalau laporkan 0,04, ya. Karena ini urusannya dengan lalat, ya. Bukan urusannya dengan nilai tertentu, tapi lalat dari nilai. Jadi engkau harus ambil yang paling masuk akal adalah engkau laporkan, kalau cuma satu angka penting, berarti itu harus dilaporkan yang atasnya, ya. Tidak boleh dilaporkan yang bawahnya. Kalau laporkan bawahnya, engkau hanya melakukan hal yang tidak baik, ya. Mengatakan mosok lebih teliti begitu daripada yang sesungguhnya begitu, tidak baik, ya. Tapi kalau kebalikannya, engkau punya hasil yang lebih teliti, tapi kalau laporkan sedikit lebih buruk dari itu, sedikit saja, tidak apa-apa, ya. Tidak masalah. Tidak ada orang yang dirugikan. Jadi itu semangat yang penting, ya. Itu harus dicatat, ya. Jadi error harus mau bulatkan ke atas, tidak boleh mau bulatkan ke bawah, ya. Oke, jadi ini lalat individu dengan rumus yang jumlah, dengan rumus yang biasa itu, yang ini sebelum TTS kita bahas. Nah, jadi hasilnya 0,05. Jadi saya tidak membuat data palsu, ya, tapi ini data saya dari yang kalian lakukan. Dan hasilnya adalah ternyata ketemunya 0,05 sebagai lalat individu, dan ini sangat sesuai dengan penggaris kalian, ya. Kalian juga melakukan pengukuran dengan menggunakan penggaris yang skala rekrutisinya 1 mm. Nah, lalu kita hitung dengan cara lain, dengan rata-rata itu, dengan 11 data, ternyata lalat tiap pengukuran juga 0,05. Jadi oke lah, ini sangat masuk akal. Jadi memang hasilnya lalatnya menunjukkan 0,05. Seperti lalat satu kali kalian mengukur hanya melihat dengan alat ukurnya. Jadi ini apa namanya? Ini yang saya mintakan untuk dikomentari. Di hasil itu harus dikomentari, harus ada artinya. Penggaris kalian kalau lebih 1 mm, lalu kalian tahu harus pahamnya, otomatis biasanya memang 0,05 gitu. Tapi oke, dengan cara yang lain dari 11 data, maka memang begitu sebarannya. Oke, kita lihat sebarannya juga 0,05. Jadi kalian punya lalat individu yang dihitung dengan rumus dan 0,05. Apakah selalu seperti ini? Apakah ada yang punya komentar? Selalu begitu. Kalau kita mengukur pasti akan dapat hasil seperti ini. Jadi antara skala terkecil
setengah salah terkecil dengan hasil yang kita lakukan seperti ini. Jadi ada beberapa data dengan cari relasinya individunya dengan rumus yang ada, apa selalu match, itu selalu sesuai hasilnya. Makanya punya ide, apakah ini selalu terjadi begini atau tidak? Kalau tidak, kenapa? Kalau selalu, kenapa? Begitu. Nah, ini biasanya di kecocokan antara setengah salah terkecil dengan individu yang kita hitung biasanya ada di pengukuran statis. Jadi uang kalian itu diukur dengan tidak bergerak atau statis maka munculnya ketidakpastian alat semacam apa hanya saksikan ya pembacaan saja. Maka biasanya antara alat setengah salah terkecil dengan alat individu yang terhitung dengan rumus itu biasanya cocok karena pengukurannya statis, bendanya tidak bergerak. Tapi kalau benda yang bergerak, misalnya pengukuran tentang waktu, gitu kan, menggunakan stopwatch, kan beda cerita ya. Itu pengukuran yang beda cerita, bukan pengukuran statis. Sesuatu yang bergerak, kalian harus tentukan posisi awal, lalu pencet stopwatchnya, kemudian kau tentukan posisi yang harus diukur di akhir, begitu lalu pencet stopwatchnya. Maksudnya bagaimana? Nah, ini bukan pengukuran statis ya. Ada banyak faktor yang terlibat di situ. Nah, bisa jadi antara alat individu yang kita hitung dengan partai ini atau kita perkirakan dari setengah salah kecil tidak. Ya. Karena dalam pengukuran yang bukan statis, ada banyak faktor yang lain, tidak cuma faktor pembacaan saja. Jadi kalau hanya diinginkan oleh faktor pembacaan, maka biasanya cocok. Tapi kalau ada faktor yang lain, bukan hanya pembacaan, maka biasanya beda nilainya. Bedanya itu lebih besar yang mana? Lebih besar yang dihitung dengan tabel, ya, karena ada faktor lain yang berperan. Maksudnya begitu. Kalau lebih teliti aneh ya. Ada faktor lain yang menentukan pengukuran, tapi hasilnya malah lebih teliti dari sekedar pembacaan, itu aneh. Ini kita di mengukur diameter uang, lebar dan panjang uang itu alat individunya murni dari pembacaan dan alat ukur yang kita gunakan. Jadi maka klop antara setengah salah kecil dengan hasil perhitungan begitu. Tapi kalau tidak klop, berarti ada faktor yang lain yang perlu dipertimbangkan. Nah, faktor yang lain kita harus kenali ya. Faktor apa saja yang kita kenali. Nah, semangat mengukur adalah bagaimana caranya kita bisa mengukur dengan seteliti-telitinya. Itu semangat mengukur. Misalnya di pengukuran uang ini, kalau penggaris tidak cukup teliti, tidak merasa wah ini butuh baiknya ganti dengan yang lain. Misalnya ada teman-teman yang kemarin itu menggunakan jangka sorong untuk mengukur diameter uang. Ya betul begitu. Ya itu caranya begitu. Ingin pengukuran lebih teliti, oke gantilah dengan alat ukur yang lain yang secara sepertinya lebih rendah, lebih kecil lagi, jangka sorong atau mikrometer. Maka alat individunya akan sesuai dengan pengukurannya itu, pembacaannya sesuai dengan ketelitian alat ukur yang digunakan setengah skala terkecil. Jadi itu nomor satu ya. Nomor satu kira-kira semacam itu. Ada pertanyaan tentang nomor satu? Iya Pak, saya punya pertanyaan Pak. Siapa? Saya berkat angkatan 21 Pak.
Saya mau bertanya Pak, mungkin kita udah penyampaian Bapak udah sedikit maju tapi kita mundur ke belakang Pak. Ini di bagian kolom B, C, D dan di baris 13 14 itu angka-angka itu dari penjumlahan angka-angka dari atas ya Pak. Contohnya ini Pak, angka 30,16 Pak. Oh, jumlahkan hasil itu. Bisa itu apa lagi Pak? Displaynya diturun. Ya, angka 30,16. Terus di sebelahnya lagi angka 156,95. Terus di sebelahnya lagi angka 71,11. Nah, saya mau bertanya Pak, itu angka-angkanya apakah berasal dari penjumlahan dari angka-angka yang dari atasnya? Iya, betul. Cuma dari atas. Betul sekali. Terus Pak, di bawahnya lagi Pak, di barisan nomor 14 itu bisa Bapak jelaskan kembali itu angkanya dari mana lagi Pak? Seperti 2,74, 18, 18. Ya, itu kan rumus rata-rata masih ingat rumus rata-rata toh? Dijumlah harus bagi n toh. Jumlah bagi n ya. Rata-ratanya begitu. Jumlahnya 30, n-nya 11 ya. 30 16 bagi 11 ketemunya itu. 156,95 bagi 11 ketemunya 14 sekian. Terus 1 bagi 11. Itu hanya dibagi n ya. Mau coba pakai kalkulator, hasilnya begitu itu ya. Oh, oke Pak, udah Pak. Udah sampai situ saya mengerti Pak. Terima kasih Pak. Ya. Oke, ada yang bertanya juga, yang lain begitu. Kalau tidak ada, kita beranjak ke soal nomor 2 ya, gitu ya. Tentang luas dari uang yang datanya ada di sini, luasnya berapa? Nah, untuk luas ini bagaimana caranya? Masih ingat rumusnya toh? Kalau lingkaran ya pi r kuadrat gitu. Itu ada diameter, berarti separuhnya atau kalau ada diameter kuadratkan. Oke. Kalau uang kertas ketika panjang kali lebar selesai kan? Jadi luasnya gampang ya, tinggal pi r kuadrat atau panjang kali lebar. Oke, tinggal kerjakan selesai. Gitu. Nah, ralatnya harus pikirkan juga bagaimana ralat untuk pi r kuadrat sama ralat untuk panjang kali lebarnya, begitu loh. Saya kira nomor 2 lebih gampang kan? Udah kalikan saja, selesai dong. Mohon maaf sebentar, saya mohon izin ke belakang sebentar ya. Mohon izin. Baik, Pak. Baik Pak. Victor. Amin. Keluar mereka, Cok. Lagi keluar. Kau ikut ini nggak? Apa? Open recruitment olahraga akademi itu.
Ikut-ikut. Aku lagi kuliah praktikum. Kau apa? Iya, ikut. Ini Iya ikut kuliah apa? kuliah lagi kuliah praktikum aku. Sekarang apa itu poster? Hmm? Poster po. Rekrutmennya bukan apa ini uniform. Recruitment, Direkrut direkrut. bukan perlombaan, Jadi kayak semacam panitia doang. bukan sebagai atletnya. Ya lah, aku nanti jadi rekrut penonton aja kan. Kasihan kalau semua ikut atlet, nggak ada penonton. Tapi cari yang volley. Ternyata cuma badminton. Ini futsal. Oke, yang paling gampang. Sekarang misalnya berapa luas dari koin 500 rupiah itu? Bagaimana caranya? Rumusnya kalian apa loh? Pi R kuadrat gitu. Iya Pak. Itu Pi-nya oke, tinggal kau hitung 227 atau 3,14 sekian gitu. Lalu R itu dari mana? Dari D bagi 2. Nah, D yang mana yang tidak kita pakai? Ada yang tahu? Gimana Pak? Jadi rumusnya kan Pi dikalikan D bagi 2, lalu itu D bagi 2 nya dibagi kuadrat. Lalu D yang mana Bisa yang tidak kita kecilin pakai? volumenya kak. 2,74 Soalnya Pak. Ya, ini aku nggak tentu record saja soalnya. D yang jadi taksiran terbaik dari darah harta itu. Jadi 2,741818 kan. Kecilin aja cok, bukan aku Bagi 2 lalu ini ya. kuadratkan Bukannya lalu aku bawa pisau sih kita untuk jadi ya luasnya berapa ya. Saya sudah hitung di bagian bawah itu 5,904283 itu. Jadi itu hanya mengalihkan saja. Lalu B nomor 16 sebagai B nomor 14 atau 16 sebagai 2 lalu dikuadratkan dikalikan Pi. Itu kalian bisa lihat ini di apa yang saya blog itu. Semoga bisa ya, walaupun kecil sekali di layar kalian. Kalian bisa lihat Pi di Excel itu begitu ya. Pi lalu dalam kurung, tidak ada isinya kurungnya, lalu dikalikan ya itu ya. Jadi ketemunya sama dengan itu 5,9. Ini kalikan saja. Yang uang kertas bagaimana? Ya panjang kali lebar. Nah, panjang kali lebar yang mana? Yang taksiran terbaik tadi 14,26 sekian lalu 6,46 sekian itu yang dikalikan. Jadi ketemunya itu ya 92, sekian ini bagian bawahnya ini. Jadi taksiran terbaik yang telah kita hitung tadi atau rata-rata dari data yang telah kita hitung tadi kita gunakan untuk menjawab yang ditanyakan. Yang ditanyakan adalah luas. Oke, masukkan rumus luas ya. Lalu dapat hasilnya. Sekarang ralatnya bagaimana? Kalau saya punya ide, bagaimana menghitung ralatnya? Di kuliah kita sudah membahas ya, ada 2 rumus ralat ya. Coba saya share lagi di apa namanya di apa ya?
Kalau kalian ingat ada dua rumus perlambatan lalat yang pernah kita bicarakan. Sudah lama mungkin saya oke lah, saya sebut saja, semoga kalian hafal ya. Amin, Pak. Jadi ada perabatan lalat yang namanya perabatan lalat mutlak itu, dan perabatan lalat menggunakan akar jumlah akar kuadrat ya. Yang kalian masih ingat ya. Lalu kita pernah membahas bahwa kesalahan dari rumus perabatan lalat mutlak ya, ada kesalahannya itu. Masih ingatkah kenapa kita tidak menggunakan rumus perabatan lalat mutlak, tapi menggunakan yang jumlah kuadrat lalu di akar itu? Saya menjelaskan ya di beberapa waktu sebelumnya. Jadi ada perabatan lalat, kemudian lalu pernah kita bicarakan itu, lalu kita putuskan bahwa lalat yang ini tidak betul. Yang betul adalah rumus lalat yang ini. Kita sudah pernah bahas. Bisa share lagi screen. Saya coba share screen lagi ya. Sebentar. Oke, saya share lagi. Nah itu ya. Itu sudah pernah membahas tanggal 30 September. Sebelumnya juga ya. Jadi sebelumnya kita sudah membicarakan tanggal 30 September tentang dua rumus tersebut, khususnya untuk menghitung lalat nilai rata-rata. Jadi Kenapa, Cok? Jangan, soalnya belum malam tahun baru, Cok. Yang udah makan berkait ya. Mati lampu. Iya. Nah, kalau misalkan ada proses itu langsung aja. Coba dulu lihat itu. Jessica punya. Mana Itu memang prosesnya itu rasa. Ya itu. Mana yang? Berarti kan udah lompat. Oh, udah mati lampu sendiri. Wifi-nya mati pribadi. Mana, Cok? Mana gue tahu saya itu. Mana sih itu, Cok? Gimana itu? Hah? Tahu, Cok. Android. Makan berikut guys. Ngomong ke Mas. Jangan mau ngomong
Bisa bersuara atau tidak? Gimana gitu? Ya, ada STDEV lalu S ya, sampel. Nah, nama di Excel itu seperti itu. Tapi misalnya kalian pakai 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 program yang lain bukan Excel, ya ada macam-macam program yang lain, bisa MATLAB atau yang lain, maka ini sama standar deviasi sampel ya, standar deviasi sampel, karena ada standar deviasi yang lain ya, standar deviasi populasi, tapi kita gunakan standar deviasi sampel. Nah, saya menggunakan standar deviasi sampel itu hasilnya 0,04231, sama seperti yang kita hitung dengan cara biasa menggunakan rumus yang ada dibagi n-1-nya itu. Jadi istilah di Excel itu standar deviasi sampel. Nah, istilah di kita namanya ralat individu, ralat satu kali pengukuran, begitu. Jadi itu nama statistik mungkin ya, nama statistik lebih terkenal dengan namanya standar deviasi sampel, gitu. Oke lah, kalian ya sambil belajar praktikum juga ada baiknya kalian kenal istilah-istilah statistik, begitu. Karena pasti akan berguna. Bahkan mungkin teman-teman yang lain tidak tahu maksudnya, mungkin hanya menggunakan standar deviasi. Lah maksudnya apa standar deviasi? Yang sampel populasi, maksudnya bagaimana? Gitu. Jangan tahu persis ya. Ini ralat individu ya. Kalian juga tahu lihat itu bahwa saya sekat nilainya dengan setengah skala terkecil dari alat ukur yang kita gunakan dalam pengukuran statis seperti ini. Hanya faktor pembacaan saja yang berperan di sini. Di Excel atau di program yang lain atau di statistik disebut standar deviasi sampel, gitu. Nah, yang namanya ralat rata-rata itu standar deviasi sampel itu ralat individu dibagi akar n. Jadi saya bagi akar 11 gitu ya. Ketemunya yang bagian bawah ini. Kalian bisa lihat, jadi yang ketemunya 0,01 dikalikan 6 itu nilai rata, yang 2,74 lalu ralatnya 0,133. Karena harus satu angka satu angka penting, maka bisa tulis sebagai 0,02. Begitu. Sebenarnya untuk nilai yang depannya 1 boleh 2 angka penting, maka engkau bisa tulis 0,014 juga boleh. Jadi saya tulis sebelahnya ya. Kalau kalian lebih suka ini boleh ya, boleh juga ya. Ini 2 angka penting boleh ya. Kalau depannya 1 boleh pakai 2 angka penting. Jadi 0,014 boleh. Yang sebelahnya 0,019 begitu. Tapi kalau depannya bukan 1, pakailah 1 angka penting saja. 003 atau pakai ini ya, itu boleh ya. Jadi 0,274 plus minus 0,02 itu hasil dari rata-rata D. Lalu yang panjang itu 14,3 plus minus 0,02. 14,27 ya, plus minus 0,02. Kalau yang lebarnya adalah 6,46 plus minus 0,03, begitu ya. Jadi walaupun saya pakai kata-kata ini, kalian bisa catat ya, bagaimana melaporkan hasilnya. Jadi rata-rata D dengan ralatnya adalah 2,74 plus minus 0,02. Yang panjang 14,27 plus minus 0,02, yang lebar 6,46 plus minus 0,03. Nah, kalian perhatikan baik-baik. Waktu saya hitung nilainya, bukan ralat ya, maka saya akan bulatkan dengan cara yang normal. Kalau kurang dari 5 ke bawah, lebih dari 5 ke atas ya. Tapi untuk ralat sendiri tidak boleh
dilakukan seperti itu, harus selalu digunakan ke atas. Tapi untuk nilai-nilai bukan ralat, maka digunakan secara biasa ya. Kalau kalian ingin yang pakai 0,14 ini, maka jawabannya adalah 2,742 plus minus 0,014. Yang 14 ya, 14,268 plus minus 0,19, misalnya begitu ya. Jadi itu ralat dari nilai rata-rata. Nanti kita gunakan untuk menghitung ralat dari luasnya. Nah, kalau pakai persen, maka engkau bisa lakukan 0,2 dibagi 274. Atau 0,02 bagi 14. Atau 0,603 bagi 626. Jadi dibagi dengan nilainya. Delta X per X. Ya, kita hitung relatifnya. Nah, kalau itu perkalian, maka yang dijumlahkan adalah relatifnya. Jadi 14 dengan 46 ini jumlahkan. Tapi ingat, menjumlahkannya tidak secara mutlak, metode relatif tak jumlahkan bisa tidak. Tapi jumlahkan dengan kuadrat akar ya. Dikuadrarkan dulu, baru dijumlahkan, lalu diakar. Begitu. Metode ralat dengan menggunakan jumlah akar. Karena kita sudah membahas tadi bahwa ralat dengan jumlah mutlak itu sudah tidak benar. Maka kedepannya kita selalu memakai rumus akar jumlah ya. Di 14 kuadrat tambah 0,46 kuadrat kemudian diakar. Hasilnya 0,48% itu. Lalu 0,48% dari 92 ya ketemunya 0,44 gitu. Kalau yang mata uang karena ada D kuadrat ya, maka pangkatnya itu menjadi pengali. Karena ini D kuadrat maka pangkat akan menjadi ke bawah jadi pengali. Jadi 0,33 maka dikalikan 2 menjadi 1 berapa? 146 ya. Persis 2 kalinya toh. Jadi 73 ini 146 toh. Karena ada kuadrat itu, ada D kuadrat ya. Kalau yang lainnya tidak begitu jelas ya, karena ini penimbangan kuadrat akar ya. Jadi penimbangan Pitagoras rumah 20 ya semacam penimbangan Pitagoras gitu. Jadi kita sudah dapatkan hasilnya luas dari mata uang 500 rupiah dan mata uang 5.000 rupiah ketemunya itu. Nah tentu ini baru perhitungan, harus laporkan dengan notasi yang benar ya. Misalnya 5,90 itu dengan 86 harus laporan ini. Luas mata uang logam itu adalah 5,90 plus minus 0,09 cm kuadrat. Lalu luas yang 5.000 itu 92,2 plus minus 0,5 cm kuadrat ya gitu. Oke, sampai di sini ada pertanyaan kah? Jadi ini kira-kira begitu jawaban TTS. Ada pertanyaan kah tentang pembahasan TTS ini? Walaupun hanya angka-angka, tapi saya minta itu konsepnya toh, kalian kuasai konsepnya dengan baik. Kalau ada yang bertanya silakan.
Belum ada mungkin, Pak. Iya, iya. Oke, saya akan bagikan saja Excel saya ini ke grup ya, supaya dia pelajari sendiri. Baik Excel-nya mau coba sendiri juga bisa OPAP juga bisa. Silahkan dipelajari, saya bagikan Excel-nya ke grup saja. Makin hari makin bikin aja porsi makanan kita. Sepertinya makanan kita. Jangan curhat-curhat, oi.
Oke, saya sudah kirim Excel ke grup. Saya bisa pelajari sendiri di itu. Kira-kira jawaban RTS seperti itu. Tapi itu hanya perhitungan di Excel ya. Kalau ditanya notasi dan segala macam satu ada, itu harus tambahkan sendiri. Karena saya tidak ada aturannya dari situ. Jadi saya harap untuk saya melengkapi sendiri dengan jawaban yang betul. Oh, jadi mungkin kalau ada yang bertanya lagi, silahkan kalau ada yang bertanya. Izin bertanya Pak. Boleh silakan. Tapi pertanyaan saya ini tidak ada kaitannya dengan materi kita hari ini Pak. Saya mau bertanya nih Pak. Bapak ada rencana nggak kita di bulan November kuliah offline Pak? Namanya kampus sudah mulai siap-siap akan ada offline ya. Tapi tentu saja saya harus mengikuti instruksi dari kampus ya. Ya, Pak. Namanya akan ada pemberitahuan akan ada segera offline. Jadi saya lebih suka ya untuk kuliah offline karena agak susah untuk kuliah online. Tapi Iya Pak. ya kalian tunggu saja ya. Tentu prokes masih dianjurkan prokes ya. Harus sudah vaksin 2 kali dan sebagainya. Pasti ada syaratnya. Betul. Kalian sudah vaksin semua loh. Puji Tuhan udah Pak sebagian besar. Ya, itu namanya jadi syarat untuk supaya kalian bisa ikuti kuliah offline. Mungkin juga ada aturan yang lain. Jadi karena dibatasi jumlahnya, maka kalian tidak semuanya harus offline dari saat harus bergiliran, jadi bergantian offline-nya. Kuliah online tetap ada, tapi ada juga yang offline. Jadi yang tidak bisa offline, online, dan bergantian, misalnya begitu. Oh, seperti itu Pak. Baik Pak, terima kasih Pak. Tinggal tunggu saja, tunggu ada instruksi dari kampus untuk itu. Saya juga menunggu dari perintah kampus. Begitu ada perintahnya, saya akan lakukannya. Akan mengundang kalian untuk ke lab atau ke praktikum atau biasanya kan lab kita cukup besar loh. Kalau hanya untuk orang berapa 15 mungkin itu bisa masuk semua mungkin begitu. Jadi kalau kita kuliah di tempat yang besar-besar sehingga bisa tidak perlu bagi 2 misalnya begitu. Oke lah, hari ini saya cukupkan sekian dulu. Nah, tugas berikutnya adalah tentu saja saya sudah menyinggung sedikit. Ini yang kita lakukan adalah pengukuran statis toh. Jadi bendanya diam, bisa bergerak. Nah, berikutnya tentu kita coba bagaimana cara mengukur kalau bendanya bergerak. Begitu. Pakai stopwatch. Lalu bagaimana menggunakan HP sebagai alat ukur, stopwatch-nya bagaimana. Begitu. Bagaimana menggunakan HP untuk mengukur jarak. Begitu. Jadi kalian punya handphone toh, itu bisa digunakan sebagai alat ukur. Coba kalian pikirkan bagaimana caranya menggunakan handphone ini sebagai alat ukur fisika yang baik. Kalau gerak bagaimana? Gitu. Misalnya ada gerak peluru, itu di SMA kan dibicarakan toh. Saya belum pernah lihat peluru, jadi peluru yang betulan begitu jarang sekali dilihat. Gerak pelemparan saja. Misalnya kalian melempar bola basket masuk ke keranjang, lalu lintasan bolanya seperti apa? Nah, untuk mengetahuinya, kalian punya HP toh, tinggal di video kan selesai toh. Lalu kau coba gambarkan lintasannya, selesai ya. Lalu kau coba lintasannya itu seperti apa? Begitu jadi ya.
Itu. Jadi itu yang saya pikirkan. Jadi coba kalian pikirkan bagaimana pengukuran tapi yang tidak statis. Jadi benda yang bergerak lalu kita ukur. Gitu. Caranya bagaimana? Nah, alat yang kita gunakan ya handphone pun itu. Handphone pun jangan cuma untuk chatting ya. Jangan-jangan dia bisa alat ukur. Harus dikalibrasi, oke, kalibrasi tidak boleh. Kalian sebagai fisikawan harus tahu bagaimana caranya mengkalibrasi. Membandingkan dengan alat ukur standar. Jadi kalau kalian video orang melemparkan bola masuk dalam keranjang, lalu bagaimana bola lintasan bolanya, nah alangkah baiknya di bagian bawah itu kalian kasih meteran standar. Atau ada di keramik ya, keramik itu kan sudah standar, kira-kira 20 cm atau 30 cm atau 50 cm. Nah, lumayan itu jadi dari skala, atau jadi kalian bisa lihat ada orang menendang bola di lapangan, tapi layaknya keramik. Kok bisa lihat ya, jaraknya berapa keramik, satu keramik berapa senti, itu bisa digunakan sebagai alat ukur melalui HP yang kita miliki. Itu menarik sekali tentunya. Nah, kira-kira proyek kita berikutnya adalah begitu. Jadi kita coba ukur sekarang bendanya tidak statis, tapi bendanya bergerak. Tentu kita tetap bertanya begini, seberapa tinggi kita mengukur, bawahnya berapa, dan seterusnya. Mengapa bisa begitu? Mengapa caranya pada bola itu teori ya? Semoga di teori kalian sudah bahas ya. Oke, hari ini cukup sekian ya. Kalian sudah presentasi semua loh di SIA. Ya, silahkan presentasi ya kalau yang belum presentasi. Sudah, Pak. Ya.